Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Sylvia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai latihan soal pedagogik part ke-7. Yuk simak. Soal yang pertama dimulai dari soal bernomor 31. Urutan terakhir dari komponen RPP setelah materi pembelajaran adalah A. Media atau alat, bahan dan sumber belajar. B. Penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. C. Kegiatan pembelajaran. D. Indikator pencapaian kompetensi. Berikut penjelasannya. Urutan komponen RPP adalah: yang pertama identitas, yang kedua komponen inti atau KI, yang ketiga komponen dasar atau KD, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima materi pembelajaran, yang keenam kegiatan pembelajaran, yang ketujuh penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan, yang kedelapan media atau alat, bahan dan sumber belajar. Pilihan jawaban A salah karena merupakan komponen urutan akhir. Pilihan jawaban B salah karena merupakan komponen urutan sebelum media atau alat dan bahan dan sumber belajar. Jawaban D juga salah karena merupakan komponen urutan keempat. Jadi yang benar adalah jawaban yang C, kegiatan pembelajaran. Jadi urutan terakhir dari komponen RPP setelah materi pembelajaran yaitu C, kegiatan pembelajaran. Selanjutnya soal yang kedua bernomor soal 32. Kegiatan inti yang merupakan langkah mengamati pada pembelajaran kelas 10 dengan KD 3.1 memahami struktur dan kaidah teks negosiasi adalah: A. Siswa menyusun dan mempertanyakan hal-hal yang berhubungan dengan tayangan video negosiasi antar negara. B. Untuk membangun konteks pembelajaran teks negosiasi dengan sikap peduli dan santun, siswa mengamati video negosiasi antar negara. C. Dalam menyampaikan komentar tentang teks negosiasi, siswa lain menanggapi menurut pendapat yang kreatif dan jujur. D. Siswa menuliskan serangkaian tindakan yang harus dilakukan agar negosiasi berjalan dengan lancar. Penjelasannya, pendekatan saintifik terdiri atas 5 langkah kegiatan belajar, yakni mengamati, observing, menanya, questioning, mengumpulkan informasi atau mencoba, experimenting, menalar atau mengasosiasi, associating, mengomunikasikan, communicating. Pada langkah mengamati, siswa menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajari. Pada langkah menanya, siswa merumuskan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami. Pada langkah mengumpulkan informasi atau mencoba, siswa mengumpulkan data dengan melakukan eksperimen. Mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, wawancara dengan narasumber, dan membaca berbagai sumber. Pada langkah menalar atau mengasosiasi, siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Pada langkah mengkomunikasikan, siswa menyampaikan simpulan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau menyampaikan melalui media lain. Pilihan jawaban A salah karena merupakan langkah menanya. Jawaban C salah karena merupakan langkah mengumpulkan data. Jawaban D juga salah karena merupakan langkah menalar. Jadi yang benar adalah jawaban A, siswa menyusun dan mempertanyakan hal-hal yang berhubungan dengan tayangan video negosiasi antar negara. Selanjutnya soal yang ketiga bernomor soal 33, yang bukan merupakan indikator untuk pembelajaran kelas 7 dengan KD 3.3 mengklasifikasikan teks hasil observasi adalah: A. Setelah diberikan teks hasil observasi, siswa mampu menentukan struktur teks, definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat dari teks berita. B. Setelah diberikan teks hasil observasi, siswa menentukan ciri bahasa, kelompok kata, pembentukan kata, kata baku dan tidak baku dari teks laporan.
C. Menelaah dan merevisi teks hasil observasi sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. Atau D. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Penjelasannya, kata kerja operasional untuk indikator KD 3.3 mengklasifikasikan adalah mampu menentukan, menelaah, dan merevisi. Pilihan jawaban D salah karena mengabstraksi merupakan indikator dari KD yang berbeda atau KD 4.7. Jadi yang bukan merupakan indikator pembelajaran kelas 7 dengan KD 3.3 mengklasifikasikan teks hasil observasi adalah D. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Selanjutnya soal yang keempat bernomor soal 34. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik merupakan pengertian A. Pembelajaran, B. Ulangan, C. Ujian, atau D. Penilaian. Penjelasannya, di dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, penilaian dibatasi sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pilihan jawaban A salah karena pengertian pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jawaban B juga salah karena pengertian ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Jawaban C juga salah karena kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan adalah batasan pengertian ujian. Jadi jawaban A, B, C salah, yang benar adalah jawaban D. Penilaian. Jadi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik merupakan pengertian dari penilaian. D. Selanjutnya soal yang kelima bernomor soal 35. Kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran adalah pengertian A. Penilaian, B. Evaluasi, C. Pengukuran, dan D. Penilaian hasil belajar. Penjelasannya, berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, istilah penilaian atau asesmen terdiri dari 3 kegiatan, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Pada pilihan jawaban A salah karena proses pengumpulan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran merupakan pengertian dari penilaian. Jawaban B juga salah karena pengertian evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Jawaban D juga salah karena proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis merupakan pengertian dari penilaian hasil belajar. Jadi yang benar adalah jawaban C, pengukuran. Jadi kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran adalah pengertian dari C, pengukuran. Demikian pembelajaran kita tadi mengenai latihan soal pedagogik part ke-7. Nantikan latihan soal pedagogik maupun latihan soal profesional bahasa Indonesia maupun materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan lain-lain di channel YouTube ini.
Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.